Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsita Nesi dengan NIM 200590118 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Berikut adalah penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, judul dari proposal penelitian saya adalah Persepsi Konsumen Terhadap Brand Image Produk Scarlett Whitening. Berikut adalah penjelasannya. Untuk abstrak, penelitian ini berfokus pada persepsi konsumen terhadap brand image produk kecantikan yang dikeluarkan oleh seorang aktris yaitu Scarlett Whitening yang meliputi dimensi brand image. Dalam penelitian ini, produk kecantikan Scarlett Whitening tidak hanya dipandang sebagai sebuah produk, namun juga sebagai sebuah brand. Sehingga persepsi konsumen menjadi penting dalam membentuk citra brand Scarlett Whitening. Selanjutnya, untuk latar belakang. Produk kecantikan Scarlett Whitening berbeda dari produk kecantikan lain yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana produk kecantikan lain itu tidak memiliki privilege dari orang terkenal. Sedangkan Scarlett Whitening ini dibuat oleh seorang aktris terkenal di Indonesia. Nah, hal ini tentu saja membuat persepsi yang berbeda dari konsumen terhadap brand Scarlett Whitening. Oleh karena itu, persepsi konsumen menjadi sangat penting terhadap brand Scarlett Whitening itu sendiri. Yang mana persepsi konsumen dapat mempengaruhi perilaku suatu individu dalam proses penerimaan dan pembelian suatu produk. Baiklah, kita lanjutkan. Persepsi konsumen dapat mempengaruhi perilaku suatu individu dalam proses penerimaan dan pembelian suatu produk. Menurut Wells dan Prensky dalam Pantong and Setanaron 2011 halaman 11, perception is the first and the most practical step in consumer buying decision process to select stimuli from their atmosphere. Maka dari itu, persepsi konsumen mengenai brand image produk kecantikan di sini menjadi penting, karena konsumen di sini adalah target market atau segmentasi dari produk Scarlett Whitening. Selanjutnya untuk metode. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas bagaimana persepsi konsumen mengenai brand image produk kecantikan Scarlett Whitening yang dibuat oleh seorang aktris yaitu Felicia Angelista. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Berdasarkan Sukmadinata dalam Bakri 2010 halaman 50, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat induktif dan membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka agar dapat diinterpretasikan. Selanjutnya, untuk landasan teori, terdiri dari 3, yaitu persepsi konsumen, brand image, dan sosial media. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait persepsi konsumen, yaitu berdasarkan Schiffman dan Canuck dalam Manopo 2014 halaman 614, perception is defined as the process by which an individual select, organize, and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. Berdasarkan definisi tersebut, persepsi merupakan suatu proses individu dalam menyelesaikan, mengatur, dan menginterpretasikan informasi dan pengalaman yang ada dan kemudian mengartikannya untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Hal ini juga dapat digambarkan sebagai seorang melihat dunia di sekitarnya.
Tiap individu memiliki interpretasi yang unik dan berbeda-beda ketika mempersepsikan suatu objek maupun fenomena yang sama. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat yang sangat subjektif dan individual sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan harapan masing-masing individu. Sigmund dan Kanu 2014, halaman 158. Selanjutnya untuk brand image. Brand image memiliki peran yang penting tidak hanya dalam faktor memori konsumen akan produk tersebut, tetapi juga dalam mengembangkan suatu brand. Brand image has long been recognized as an important concept in marketing. Keller 2013 halaman 44. Hal ini dikarenakan brand image sendiri berhubungan dengan reputasi dan kredibilitas dari sebuah brand yang pada akhirnya akan menjadi salah satu faktor petunjuk bagi konsumen untuk mencoba atau menggunakan produk atau layanan jasa tersebut. Selanjutnya, untuk sosial media. Di dunia yang serba konten saat ini, sosial media sangat berperan pesat dalam pengembangan suatu brand, di mana setiap konten yang di-sharekan dalam sosial media ini dapat ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang nantinya konten yang ditonton itu akan merubah persepsi masing-masing konsumen terhadap suatu produk yang direview. Misalnya ada selebgram yang mereview produk A, atau contohnya Scarlett Whitening. Nah, apabila ada konsumen yang fans dengan selebgram atau aktris ini, maka itu akan semakin memperbagus brand image dari produk tersebut. Jadi sebegitu pentingnya dan berpengaruhnya peran sosial media dalam branding sebuah produk. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari proposal ini, yaitu secara keseluruhan, tiap informan memberikan persepsi yang baik terhadap brand image Scarlett Whitening. Latar belakang produk Scarlett Whitening yang diproduksi oleh seorang aktris tidak membuat sebagian besar khawatir mengenai kualitas produknya. Selain produk yang sudah terdaftar dalam BPOM, menurut beberapa informan, Scarlett Whitening yang dibuat oleh aktris membuatnya lebih mengerti mengenai produk yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga dapat menghasilkan produk dengan formula dan aspek lainnya yang dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan pasar. Setiap informan memiliki persepsi yang beragam dengan interpretasi yang unik dalam mempersepsikan image brand Scarlett Whitening. Persepsi yang beragam ini menunjukkan keunikan dari setiap informan yang memiliki faktor internal yang berbeda. Persepsi yang berbeda ini dikarenakan setiap informan menghadapi stimulus yang berbeda pula. Baiklah, sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih sangat banyak terdapat kekurangan dalam presentasi maupun proposal penelitian ini. Dan untuk kedepannya, dengan mempelajari lebih lanjut, akan saya buat lebih baik proposal penelitian ini. Terima kasih untuk Bapak Franky Susanto selaku dosen yang mau mengampu mata kuliah metodologi penelitian ini. Semoga mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi saya untuk semester selanjutnya dan untuk tahap selanjutnya dalam perkuliahan saya. Saya mohon maaf atas kekurangan yang terdapat banyak dalam video ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.